Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah subhanahu wa ta'ala, yang sudah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan ditambah lagi nikmat sehat walafiat. Hingga pada hari ini kita masih bisa bergabung tanpa satu rintangan apapun dan kurang satu apapun untuk menyimak acara kerohanian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam terlimpahkan ke Nabi kita Muhammad SAW yang sudah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saat ini. Dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya sehingga ke kita semuanya sampai yaumil akhir. Pada kesempatan Jumat yang berkah ini, insya Allah materi yang akan disampaikan mengenai menerima upah dalam mengajarkan Al-Quran. Para ulama berbeda pendapat tentang mengambil upah dalam mengajarkan Al-Quran dan membacanya. Seperti yang dikemukakan oleh Asy-Syu'ri, Abu Hanifah, dan sahabat-sahabatnya melarang menerima upah tersebut. Mereka berargumentasi tidak boleh mengambil upah karena mengajarkan Al-Quran adalah suatu kewajiban yang harus diiringi niat untuk bertakarub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya dengan ibadah yang lain seperti sholat dan saum atau puasa. Mereka berdalil dengan bersandarkan pada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu dalam hal ini mengambil upah yang mengajarkan Al-Quran? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, dirhamuhum haram, wasawabuhum suhton, wa kalamuhum riya. Dirhamnya haram, bajunya terlarang, dan ucapan mereka adalah riya. Kemudian diriwayatkan dari Ubadah bin Asy-Syamit, ia berkata, aku pernah mengajarkan Al-Quran kepada ahli sufi. Lalu ada orang yang memberiku baju sebagai hadiah. Aku katakan, aku mengajar bukan karena harta. Aku melakukannya dengan ikhlas, semata-mata di jalan Allah. Di sisi lain, Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Thasur, dan mayoritas ulama membolehkan seseorang menerima upah dari pengajaran Al-Quran yang dilakukannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya upah yang paling berhak untuk diambil adalah dari kitabullah. Pendapat kedua ini membantah pendapat yang pertama yang tidak boleh menerima upah dengan beberapa argumentasi. Adapun argumentasi dengan menganalogikannya dengan ibadah sholat dan puasa, maka analoginya itu keliru. Karena apa? Karena salat dan puasa adalah ibadah yang telah dihususkan. Sedangkan membaca Al-Quran adalah ibadah yang bersifat umum. Al-Munziri dan Abu Hanifah berkata, suatu hal yang dibenci makruh hukumnya.
Demikian juga mengajarkan Al-Quran dengan menerima imbalan upah dan seseorang dibolehkan meminta upah. Adapun hadis yang dijadikan argumen tidak bisa dijadikan pegangan karena riwayat hadis dari Ubadah bin Samit terdapat perawi yang munkar dan munqati atau terputus. Begitu pula secara maknawi hadis tersebut dapat dipahami dengan persepsi lain, yaitu seseorang boleh mengajarkan Al-Quran dengan menerima upah. Wallahu a'lam bishawab. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab bahwa ada seseorang di Madinah yang membaca Al-Quran. Setelah selesai membaca Al-Quran, ia mendapat pemberian makanan. Lalu dalam dirinya timbul suatu keraguan dalam menghadapinya. Oleh karenanya, ia segera menemui Rasulullah dan menanyakan tentang hal itu. Mendengar penuturan orang tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "In kana dzalika ta'muhu ladhi bil aklu wa yakulu ahluhu faqulahu wa in kana dzalika ta'aman yakhussuka bihi fala taqulu." Jika makanan tersebut dimakan bersama orang yang memberikannya, maka makanlah. Namun jika makanan tersebut dia buat khusus untuk dirimu, maka jangan memakannya. Kemudian Al-Halimi menyebutkan riwayat ini dalam Minhajuddin. Ia menjelaskan, jika makanan tersebut untuk dimakan bersama keluargamu dan yang menyajikannya, maka makanlah. Karena itu dilakukan dari hatimu dan kondisi dirimu adalah sebagai tamu. Adapun jika makanan tersebut dikhususkan untuk dirimu, maka jangan memakannya, karena hal itu dilakukan atas dorongan rasa malu, dan makanan tersebut dibuat khusus untukmu. Namun hukumnya bukan berarti haram, tapi hanya sebatas makruh aja. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan di Jumat yang berkah ini. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah. Karena itu saya memohon maaf dan ucapan serta tindakan yang tidak mengenakan. Wallahu munafiq ila aqwafit thoriq. Semoga Allah selalu menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.